Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Baik teman-teman, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kita kenikmatannya begitu banyak sehingga kita tidak bisa menghitung nikmat itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika engkau ingin menghitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, maka tidak akan sanggup kalian menghitung nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat dan salam semoga sampai kepada baginda kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memperjuangkan agama ini, membela agama ini, mati-matian beliau dengan sahabatnya, sehingga adanya yang namanya ketauhidan, adanya namanya Islam, sampai saat ini kita melaksanakan Islam itu. Teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum vaksinasi COVID-19 pada saat kita puasa, pada saat bulan suci Ramadan. Jadi teman-teman, vaksinasi COVID-19 ini pada bulan puasa, khususnya di bulan suci Ramadan, yang mana vaksinasi ini COVID-19 jadi pusat perhatian umat muslim. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan hukum vaksinasi itu. Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Yang mana itu diberikan kepada kita untuk menjadikan kekebalan pada tubuh kita, sehingga apa-apa yang penyakit atau virus yang masuk ke dalam tubuh kita ini bisa hilang diakibatkan atau disebabkan oleh vaksinasi itu. Nah, yang kedua yaitu cara vaksinasi. Banyak kaum muslimin dan kaum muslimat di kalangan kita ini yang masih takut dan khawatir apakah vaksinasi ini bisa membatalkan puasa. Nah, apakah cara vaksinasi ini dengan makan atau minum yang bisa menyebabkan batal puasa itu? Namun di sini saya akan menjelaskan cara vaksinasi itu, yaitu dengan disuntik, dengan suntikan. Yang mana suntikan itu diisi dengan sesuatu yang memberikan kekebalan tubuh ke kita. Nah, jadi vaksinasi itu bukan dengan cara minum ataupun makan. Itu teman-teman. Baik teman-teman, di sini yang kedua saya akan membahas tentang hukum vaksinasi saat sedang puasa. Nah, mungkin kita banyak bertanya-tanya, apa sih hukum vaksinasi itu? Yang pertama yaitu tidak membatalkan puasa, yang mana mayoritas ulama sepakat bahwa vaksinasi itu tidak membatalkan puasa. Nah, hal ini dikarenakan vaksinasi itu tidak melibatkan makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Nah, jadi mayoritas ulama ini hukumnya itu tidak membatalkan puasa dikarenakan vaksin ini suatu jenis yang mana itu tidak melibatkan makanan dan minuman yang bisa masuk ke dalam mulut kita. Makanya mayoritas ulama mengatakan itu tidak membatalkan puasa. Yang kedua, teman-teman, anjuran untuk vaksinasi. Vaksinasi ini dianggap sebagai langkah penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita, baik individu ataupun secara umum, yaitu kaum muslimin dan kaum muslimat. Dan anjuran itu untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Dalam konteks ini itu kesehatan ini adalah sesuatu yang masuk ke dalam ajaran Islam.
Baik teman-teman, yang ketiga yaitu pertimbangan kesehatan. Jika kita merasa lebih nyaman untuk divaksin pada saat selesai bulan suci Ramadan, pada saat sesudah puasa, maka itu hukumnya boleh, asalkan tujuannya yaitu untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari penyakit COVID-19 supaya kita sehat. Dan di sini kesehatan ini masuk ke dalam ajaran Islam. Baik, berikut ada beberapa fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia nomor 13 tahun 2021 yang berupa ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi yang memperkuat hukum mengenai hukum vaksinasi. Yang pertama yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang menerangkan bahwa segala penyakit pasti ada obatnya, dan hadis tentang perintah untuk berobat dengan yang halal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma anzalallahu da'un illa anzalahu sifaun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan pula obatnya. Yang kedua, an Usamah bin Suraikin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tadawu fa inna Allah azza wa jalla lam yad'u da'un illa wada'a lahu da'un ghairu da'in wahidil al-haram. Dari Usamah bin Suraik, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berobatlah karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan penyakit kecuali menjadikan pula obatnya, kecuali satu penyakit yaitu tua renta. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah. Selanjutnya yang kedua, pendapat Imam Al-Nawawi dalam kitab Raulatul At-Talibin wa Umdatu Al-Muftin, bahwa obat yang masuk ke dalam daging tidak membatalkan puasa, yaitu lau awsala dawa'a ila dakhili lahmi syaqi aw ghuriza fihi saqinu fawasalat mukhahu lam yuftir li'annahu lam yu'adda udu mujawwafan wala tala ra'sahu aw batanuhu biduhni fawasala jawfahu bisyurbil masami lam yuftiru li'annahu lam yusil min munfazin maftuhin kama la yuftiru bil iqtisali wal inghimasi fil ma'i wa in wajada lahu atharan fi batinihi. Jika obat dimasukkan ke dalam daging betis atau dimasukkannya obat melalui pisau sehingga sampai pada otak, maka puasanya tidak batal, dikarenakan tempat tersebut tidak termasuk bagian dari perut. Jika seseorang mengolesi kepalanya atau perutnya dengan minyak dan minyak tersebut sampai pada rongga perut melalui pori-pori, maka tidak batal puasanya, dikarenakan masuknya tidak melalui rongga badan yang terbuka, sebagaimana tidak batal puasa seseorang yang mandi dan menyelam di air, meskipun pengaruh air tersebut sampai pada bagian dalam badannya. Selanjutnya yaitu pendapat Imam Al-Ramli dalam kitab Nihaya Al-Muhtad ila Syar'i Al-Minhad, bahwa jika sesuatu yang sampai pada perut itu terasa bermanfaat sebagai nutrisi bagi badan, makanan atau minuman, maka itu akan membatalkan puasa. Dalam hadisnya, wakila yustaratu ma'a hadza an yakuna fi ayul jawfi quwwatun tahilul ghida'ah bikasril aigoini wa bidzallil mu'jamataini awil dawa'ah bil maddi idmala tuhilu la tataghadza
an-nafsu bihi wala yantafi'u bihi wala yantafi'u bihil badanu fa asbahal wasila ila ghairil jawfi. Disyaratkan adanya sesuatu kekuatan di dalam perut yang menghantarkan sesuatu yang masuk menjadi nutrisi ataupun obat, dikarenakan jika tidak ada yang menghantarkannya maka badan tidak merasakan adanya nutrisi atau sesuatu yang bermanfaat baginya, maka menyerupai sesuatu yang sampai ke selain perutnya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Dan di sini saya akan menyampaikan poin-poinnya dalam hadis itu, supaya kita tidak salah paham hadis yang dimaksud oleh yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu, ya. Jadi yang pertama yaitu keyakinan pada kesehatan. Di sini menegaskan bahwa penyakit bukanlah sesuatu yang tidak dapat diatasi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan keseimbangan dalam ciptaannya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan segala penyakit itu pasti ada obatnya, yaitu seimbang. Nah, jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit pasti ada obatnya. Dan begitu juga jika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan suatu nikmat pasti ada azab gitu. Yang kedua yaitu pencarian obat. Di sini mendorong umat Islam untuk mencari obat dan solusi ketika menghadapi penyakit. Ini mencakup upaya medis dan pengobatan yang sahih. Nah, jadi kita itu tidak selamanya kita hidup dengan sendirian. Jadi kita harus usaha mencari obat dan kesembuhan. Jadi kita ini tidak selamanya bisa diiringi oleh manusia. Tapi kita berusaha untuk mencari obat. Itu tujuan di sini. Nah, adapun yang ketiga dalam penjelasan di sini yaitu kedudukan ilmu dokteran sini memberikan legitimasi kepada ilmu kedokteran dan penelitian untuk menemukan obat-obatan yang dapat dengan berbagai penyakit. Hadis ini bahwasanya tujuannya itu supaya ilmu meneliti terus meneliti, dan tidak selamanya kedokteran itu aja tok penyakit, itu aja tok obatnya, maksudnya itu. Dan supaya kita bisa untuk yaitu penyakit COVID-19 supaya kita tahu obatnya apa. Nah, dengan adanya COVID-19 ini kedokteran bisa meneliti apa obatnya dan bisa menyembuhkan segala penyakit itu. Yang keempat yaitu harapan dan keberanian dalam menghadapi penyakit. Hadis ini memberikan harapan kepada orang yang sakit bahwa mereka itu tidak selamanya sendirian dan bahwa ada jalan untuk kesembuhan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga kan sudah dijelaskan bahwa misalnya kita tidak usah putus asa dan kita harus memiliki harapan dan keberanian menghadapi penyakit ini. Nah, bahwasanya kita itu di dalam hidup kita itu ada Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan segala penyakit. Dan jadi kita tidak usah takut dan tidak usah ragu bahwasanya penyakit ini tidak bisa sembuh. Nah, semua penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pasti ada obatnya. Nah, gitu. Yang kelima yaitu keterkaitan antara iman dan kesembuhan. Kesembuhan bukan hanya tergantung pada obat fisik, tetapi juga melibatkan iman dan doa. Umat Islam diajarkan untuk mengandalkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aspek kehidupan, yaitu termasuk kesehatan. Nah, jadi di sini keterkaitan iman kita dalam kesembuhan itu. Nah, jadi bukan semata-mata manusia yang menyembuhkan penyakit itu melewati vaksin itu, tidak.
Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan penyakit itu. Dan jadi iman kita ini harus kokoh dan jangan lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan lupa kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala itu, "Ud'uni fastajib lakum." Doalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doa kalian. Dan maka dari itu selama ada vaksin ini, jangan lupa kita kokohkan iman kita, doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya wabah COVID-19 ini hilang. Penyakit COVID-19 ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa kita. Baik, di sini saya akan menjelaskan penjelasan hadis yang kedua, yaitu pendapat Imam Al-Nawawi dalam kitab Raulatul At-Talibin wa Umdatu Al-Muftin, menjelaskan bahwasanya beberapa cara memasukkan obat ke dalam tubuh tidak membatalkan puasa, yaitu berikut penjelasannya. Obat yang dimasukkan ke daging, jika obat dimasukkan ke dalam daging, contohnya seperti daging betis, atau jika ada luka yang tergores oleh pisau hingga obat masuk, maka puasa tidak batal. Nah, jadi di sini penjelasannya bahwasanya obat yang dimaksudkan sini bukan obat tablet dan bukan obat kapsul. Nah, yaitu yang mana obat itu bisa masuk ke dalam rongga mulut kita. Dan obat selain kapsul dan tablet yang bisa masuk ke dalam perut kita, maka itu tidak batal. Contohnya kan obat vaksin yang kita lakukan ketika adanya COVID-19 ini. Yang kedua yaitu minyak pada kulit. Itu mengoleskan minyak pada kepala atau perut kita, dan minyak tersebut mencapai rongga melalui perut atau pori-pori kulit, juga tidak membatalkan puasa. Nah, jadi minyak itu sama halnya dengan obat-obat yang tadi itu. Contohnya itu kan, itu bisa dikiaskan minyak pada kulit ini karena dia tidak melalui rongga mulut. Yang ketiga itu mandi dan menyelam. Seseorang yang mandi atau menyelam dalam air itu meskipun merasakan efek yang bisa membuat tubuh kita lebih segar lagi dalam tubuhnya, puasa mereka tetap sah. Nah, karena air itu tidak masuk melalui rongga yang kayak tadi, rongga itu kan mulut tidak masuk dia. Nah, jadi mandi dan menyelam itu tidak membatalkan puasa. Dan jika dia menyelam kemudian dia meminum air tersebut, maka beda halnya dengan yang tidak membatalkan puasa ini, maka puasanya itu batal. Puasanya batal dikarenakan dia meminum dalam suatu, dan puasanya batal jika meminum air tersebut, air itu ketika dia menyelam. Jika tidak meminum maka tidak batal. Tuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan penjelasan ulama, yaitu Imam Al-Romli dalam kitab Nihaya Al-Muhtad ila Syar'i Al-Minhaj menjelaskan bahwasanya jika sesuatu yang masuk ke dalam perut kita yaitu terasa bermanfaat sebagai nutrisi, baik makanan atau minuman, maka itu akan membatalkan puasa. Nah, nutrisi yang dimaksud dan yaitu adalah bahan makanan atau minuman yang mampu memberikan manfaat bagi tubuh kita. Jadi, dapat kita simpulkan, jika sesuatu yang masuk tidak dapat dicerna dan diolah oleh tubuh kita, maka itu tidak dianggap ada manfaatnya dan tidak membatalkan puasa, teman-teman. Contohnya apa? Vaksin. Nah, itu tidak membatalkan puasa karena tidak dapat diolah oleh tubuh kita sehingga tidak membatalkan puasa. Teman, mungkin ini aja yang saya sampaikan. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa syahadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.